Alhamdulillah cuma 2 tahun. Istilahnya untung nggak 3 tahun sakit, cuma 2 tahun. Nah ini Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang bersyukur. Nah sebagian juga mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ini dia hamba yang bersyukur, dia yang kecil-kecil yang sedikit-sedikit pun dia juga bersyukur. Makan dia bersyukur. Pokoknya apapun hal-hal yang kecil-kecil pun dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadah? Baik. Kita lanjut. Nastamir. Itu pujian Allah. Kelebihan Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah ini. Baik. Kemudian juga kelebihan Nabi Nuh alaihissalam, dia disebut oleh Allah sebagai ulul azmi minar rusul. Apa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu apa? Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah, Rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dari 25 nabi itu berapa nabi yang apa? Yang ulul azmi cuma 5. Artinya 5 nabi yang ulul azmi. Pertama Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Ibrahim, terus nah 5 orang. Ini tingkatnya tinggi nih, level dia tinggi. Maka disebut ulul azmi minar rasul. Dan Nabi Nuh alaihissalam masuk kategori ulul azmi minar rasul. Dan untuk meraih ulul azmi itu sabarnya harus kuat dan tingkatan sabarnya harus tinggi. Makanya Allah memerintahkan Rasulullah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Bersabarlah engkau hai Muhammad sebagaimana rasul-rasul ulul azmi itu bersabar. Wadah? Jadi sabarnya kita dengan sabarnya ulul azmi beda. Makanya dari Muhammad bin Ishaq bahwasanya dalam satu riwayat bahwasanya tidak ada ujian yang lebih berat daripada Nabi Nuh kecuali nabi-nabi yang terbunuh. Artinya Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang diuji oleh Allah tidak ada yang lebih berat ujiannya daripada Nabi Nuh, tidak ada. Kecuali nabi yang terbunuh. Wadah? Artinya kalau nabi diuji tapi dia enggak terbunuh, berarti masih di bawah Nabi Nuh alaihissalam ujiannya. Akan tapi dia termasuk abdan syakura. Baik. Kemudian itu kelebihan Nabi Nuh. Dicatat kan? Ada? Oke. Baik, enggak perlu dicatat, dihafal aja. Kadang-kadang catat-catat ini kadang lambat. Baik. Kemudian juga kelebihan Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah di bumi. Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke bumi. Ulul azmi. Azmi dari ulul azmi minar rusul. Kemudian Rasul pertama, awwalur rusul. Rasul pertama yang diutus di bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama diutus di bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Oke? Baik. Kemudian kenapa disebut Rasul pertama? Karena dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam itu belum terjadi penyimpangan akidah. Penyimpangan tauhid belum ada, kesyirikan belum ada. Yang ada baru dosa hasad, yaitu dilakukan oleh Qabil dan Habil. Masya Allah, Qafi. Baik. Yang dilakukan oleh Qabil, dia membunuh sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, waslu alaihim nab'a bani adam bil haqqi id qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil dan Habil berkorban, Allah hanya menerima salah satunya saja, yaitu dari Habil. Dari Qabil enggak diterima. Maka Qabil ini iri sama adiknya, maka dibunuhlah adiknya ini. Artinya dosa syirik belum ada. Yang terjadi baru zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah terjadi dosa syirik, barulah Allah utus Nabi Nuh alaihi salam. Wadah? Nah, apa kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Yaitu mereka menyembah patung atau berhala. Kenapa berhala atau patung? Zaman dulu belum ada kamera, belum ada foto.
Belum ada foto. Jadi mereka untuk mengingat orang yang sudah mati itu dibuatlah bentuk mirip-mirip, diukir. Karena zaman dulu itu pula keahliannya. Kalau sekarang kan udah canggih, foto bagus rupanya gitu kan. Nah, makanya disebutkan dalam surat Nuh ada nama Tuhan yang mereka sembah. Pertama apa? Dia ada 5. Pertama apa? Waddan. Waddan, terus Suwa'a, terus Yaghus, terus Ya'uq, terus Nasroh. Perhatikan, ini semua nama-nama orang soleh pada masa itu. Ini bukan patung asli yang dibuat mereka, enggak, orang soleh. Ini orang-orang soleh nih, kira-kira orang-orang yang sudah tinggi lah, wali-wali lah, kira-kira gitu. Akan tetapi mereka ini enggak disembah saat mereka hidup, enggak. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam saat dia hidup di dunia ini pada masa itu belum disembah. Kapan disembah? Setelah diangkat. Buddha itu aslinya orang bijak. Tapi kapan dia disembah? Setelah dia mati. Nah, Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra ini orang soleh. Pada masa hidupnya belum disembah. Tapi kapan dia disembah? Setelah mereka mati. Jadi awalnya orang-orang yang hidup setelahnya dia buatlah katakanlah patung Waddan. Kemudian Suwa, kemudian Yaghus, Ya'uq dan seterusnya, dibuatlah patungnya. Tujuan mereka awalnya bukan menyembah, enggak. Tujuan mereka adalah untuk mengenang, memotivasi mereka bagaimana dia itu bisa beribadah sebagaimana mereka ini. Wadih? Wadih? Wadih jemaah? Wadih. Baik. Jadi mereka belum sembah. Generasi yang setelahnya itu belum menyembah, hanya untuk memotivasi. Maka mungkin dengan menengok patung Waddan, dia kemarin rajin berzikir, rajin ibadah, termotivasi lagi ibadah. Kapan? Setelah terjadi generasi berikutnya dibisiki oleh setan, dibisiki lagi, barulah mereka sembah. Wadih? Nah ini perhatikan, permainan setan itu halus, pelan tapi halus. Target dia bukan sekarang, bisa saja targetnya generasi berikutnya gitu. Makanya kalau kita lihat lagi Tuhannya orang Arab jahiliyah apa? Lata dan Uzza. Oke. Lata ini bukan Lata orang kampung ya. Kalau Lata orang kampung apa? Kecoplosan. Lata. Paham? Pak, tahu Lata, Pak? Syukurlah kalau Pak enggak tahu. Lata itu orang kecoplosan, kan ibu-ibu, harimau anak harimau, nah itu Lata namanya. Kalau kami, bahasa Indonesia apa tuh? Lata juga. Oh iya. Nah, Lata nih yang disembah oleh orang Arab jahiliyah, orang musyrik jahiliyah pada masa itu, orang musyrikin jahiliyah, ini adalah orang awalnya orang baik. Jadi kalau ada datang musim haji, dia selalu bersedekah. Ya sebagaimana kan kalau sekarang kan kalau musim haji kan banyak yang bahkan pakai tronton orang sedekah itu. Bom mobil box itu, buah apel, buah apa kadang sudah dibungkus, ada orang lewat kasih aja. Sekarang kan di Mekah kan banyak seperti itu. Kadang di Arafah, kadang di Mina, kadang di Muzdalifah pakai mobil box, orang lewat kasih aja. Ini memang sedekah, rajin sedekah. Nah, Lata pada itu saat datang musim haji, ada orang datang, dia suka bersedekah, dia suka beri gitu. Nah, kena kesolehannya kira-kira gitu. Jadi orang setelahnya buatlah patung. Tujuannya agar memotivasi gimana saya bisa seperti Lata ya, bisa bersedekah membantu orang haji jauh-jauh datang safar, kemudian berikan. Jadi untuk motivasi. Tapi dibisiki oleh iblis, bisiki akhirnya dijadikan Tuhan. Wadih. Nah, Nabi Isa itu saat dia hidup belum disembah.
Makanya perkara-perkara yang mengarah kepada kesyirikan itu dicegah oleh Islam. Umpama kita enggak boleh solat mengarah kuburan, enggak syirik. Solat mengarah kubur itu enggak syirik. Atau baca Quran di atas kuburan, enggak syirik. Atau umpamanya memasang lampu di atas kuburan, atau memagar kuburan, atau pasang keramik yang berapa tingkat tuh Pak? 3 tingkat. Ya 3 tingkat atau 5 tingkat, ada pula towernya 2 kiri kanan. Pakai tower itu kan, tulis pula Allah Muhammad di situ. Nah, ya enggak syirik. Tapi itu perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Oke? Makanya Rasulullah SAW ya la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan bukan tempat ibadah. Hati-hati. Ini permainan iblis. Permainan iblis nih, dia bermain di sini. Kalau kita enggak hati-hati, maka bisa mengarah kepada kesyirikan. Kan ada orang kadang bangun masjid, mana mihrabnya? Dibuatlah kuburan karena dia yang mewakafkan tanah, maka dibuatlah kuburan di situ. Sering kita temukan. Ini perkara-perkara yang mengantar kepada kesyirikan. Mungkin orang pada saat itu belum menyembah dia, enggak. Tapi nanti di akhir-akhir nanti di iblis dibisikin, akhirnya tidak disembah. Dimintakanlah keramat dan seterusnya. Oke? Makanya bahkan Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk meratakan yang namanya kuburan. Jadi kalau ada kuburan besok diratakan. Tapi kuburan kita, yang kuburan orang nanti marah pula orang kan. Kuburan kita diratakan. Ya kalau dia ngizinkan ratakanlah. Ratakan, enggak usah tinggi. Coba lihat makam Raja Saudi. Raja, enggak ada pakai tingkat-tingkat itu. Ya kan? Biasanya kan kalau ada orang mati kan dibuat kayak keramik gitu ya. 3 tingkat itu kan. Kemudian kayak gini kan, 3 tingkat. Di sini ada menaranya 2. Sini ada pula menara itu kan. Dibuat tingkat-tingkat. Di keramik yang bagus, ya kan? Lagian faedahnya apa? Tidak ada faedah kan? Ini kadang kubur di keramik, WC dia enggak di keramik. Mendingan keramik WC kita lagi bersih. Kamar mandi rumah kita kan? Mendingan kita keramik kamar mandi kita. Ada faedah yang kita rasakan. Ya enggak? Tapi kalau kuburan di keramik apa faedahnya? Ada faedah enggak? Ada enggak faedahnya? Memberikan faedah bagi jenazah. Kalau memberikan faedah bagi jenazah, mendingan di lahatnya itu di keramik. Kalau perlu di granit. Lahatnya itu di granit dalam umpama. Itu. Tapi kalau memang mendatangkan faedah. Tapi ternyata enggak ada faedah. Makanya sesuatu yang enggak faedah. Ini paling tidak berapa juta nih Pak? Berapa juta kira-kira ini? Ada yang udah mesan? Siapa tahu udah mesan dulu kan? Kira-kira berapa juta? 5 juta. Oke. Kita buatlah 5 juta. 5 juta ini kalau kita katakanlah gali sumur wakaf. Terus sumur ini dipakai dimanfaatkan airnya untuk orang ramai. Berapa pahalanya untuk sebulan yang meninggal dalamnya? Atau kita berikan Al-Quran umpamanya, atau kita bangun masjid, atau kita bangun sekolah, sarana pendidikan umpamanya kan, atau kita bangun fasilitas umpamanya kita belikan 5 juta itu umpamanya katakanlah 5 batang kebun sawit, 5 batang katakanlah dapat 5 juta itu umpamanya 10 meter persegi. Nanti digunakan untuk kebun sawit. Nanti hasilnya itu sampai hari kiamat berfaedah lagi bagi si mayit. Oke. Tapi kalau keramik ini tidak ada faedah bagi dia. Mayamfa. Baik, kembali lagi kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam tadi. Jadi belum terjadi penyimpangan akidah. Belum terjadi penyimpangan akidah. Oke? Belum terjadi penyimpangan akidah pada masa Nabi Nuh alaihissalam pada masa itu. Setelah terjadi penyimpangan akidah, orang sudah mulai menyembah Wat dan Suwa, Yahud, Ya'ud, Nasra, barulah diutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah umur yang panjang. Umur yang
panjang. Berapa umur Nabi Nuh? Berapa? 950 tahun itu masa dakwahnya. Masa jabatan dia berdakwah. Nabi itu kan dilantik pada sebagian mengatakan umur 40, sebagian mengatakan umur 50. Sebagaimana Rasulullah SAW dilantik umur berapa? Rasulullah dilantik umur berapa? Umur 40. Anggaplah Nabi Nuh dilantik umur 50 umpamanya. Anggaplah umur 50. 950 tahun itu adalah masa dia berdakwah. Masa dia berdakwah. 50 tambah 950 berapa? 1000. 1000 ini itu sampai masa terjadinya banjir. Setelah terjadinya banjir menjelang wafat beliau, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 300-an tahun, ada yang mengatakan 400-an tahun. Berarti umur Nabi Nuh alaihissalam ada yang mengatakan sebelum ini berapa ratus tahun gitu. Jadi umur beliau itu ya 1700-an tahun umurnya, hanya panjang. 950 tahun ini adalah masa dakwahnya, masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dia berdakwah 950 tahun. Bayangkan beratnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun masa dia berdakwah. Antum udah berapa tahun berdakwah? Pak Keken udah berapa tahun berdakwah? Ini 950 tahun ya akhi. Bukan perkara yang ringan. Dakwah itu bukan perkara yang ringan. Bahkan disebutkan dalam surat Nuh itu, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku telah berdakwah mengajak kaumku malam dan siang. Kalau Al-Quran memulainya dengan malam dan siang. Kalau kita siang malam dan siang. Dia dakwah malam dan siang. Wa a'lantu lahum wa asrartuhum israra. Aku baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sudah aku lakukan. Selama 950 tahun siang malam dia berdakwah. Kita ini cuma 2 pekan sekali. Itu pun maghrib jelang isya. Ya kan? Insyaallah itu berat ya akhi, berat dakwah itu berat. Bukan perkara yang, dan yang dihadapi bukan orang yang kayak kita sekarang. Yang dihadapinya yang bandel-bandel. Nanti diceritakan insyaallah bagaimana sikap mereka. Yang penting dia memiliki umur yang panjang. Oke, baik. Kemudian ini udah dicatat, enggak perlu dicatat, ada dalam Al-Qur'an. Ini ada dalam Al-Quran, nggak perlu dicatat. Tinggal buka Al-Quran aja. Baik. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 10 kurun. 10 kurun. 10 kurun. Kurun itu ada yang mengatakan 1 kurunnya 100 tahun. Berarti berapa tahun? Berarti 1000 tahun. Pendapat kedua, 1 kurunnya adalah 1 generasi. 1 generasi sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Artinya kurun di situ artinya generasi. Masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in. Wadih. Ayat. Berarti kalaulah umur Nabi Nuh kita anggap sajalah dulu 1000 tahun. 1000 tahun kalau 10 generasi berarti berapa? 10.000 tahun jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kira-kira itu, wallahu a'lam. Baik. Oke. Sekarang Nabi Nuh juga disebut dengan bapaknya orang beriman. Kalau Nabi Adam kemarin kita sudah bercerita bapaknya seluruh manusia. Tapi Nabi Nuh alaihissalam adalah bapaknya orang beriman. Apa gitu? Karena Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan-keturunannya lah yang tersisa. Artinya sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran surat Nuh itu, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir di atas bumi ini. Artinya semuanya mati tenggelam banjir.
Yang tersisa hanya orang beriman. Makanya disebut adalah ya, Nabi Nuh alaihissalam bapaknya orang beriman. Dan yang memiliki keturunan hanya dari jalur Nabi Nuh alaihissalam. Perhatikan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun dapat pengikut. Sebagian mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 80 tahun. Kita ambillah bukan 80 tahun, 80 orang. Dia berdakwah, ya akhi, dia berdakwah 950 tahun, yang mau mengikut dia hanya 80 orang. Terbayang enggak betapa beratnya perjuangan Nabi Nuh alaihissalam? Terbayang enggak? 80 orang selama 950 tahun. Berarti rata-rata satu orang berapa tahun? Sekitar 12 tahun. 12 tahun dakwah, ceramah-ceramah, dapat 1. Ceramah lagi, dapat 1. 12 tahun. Berapa tahun dah? Coba siapa yang berdakwah? Siapa yang tukang dakwah sini? Udah berapa tahun? Nih, anggaplah di sini masjid. Masjid ini udah berapa berdiri? 2018. Berarti baru sekitar 4 tahun ya. Anggaplah 4 tahun. Baru 4 tahun ya akhi. Jadi jangan risau. Ada 4 tahun lah masjid ini enggak ramai-ramai, enggak bertambah-tambah. Sabar, belum 100 tahun lagi. Belum 100 tahun lagi. Ya, benar? Baik. Kemudian jadi dia berdakwah 950 dapat pengikut 80 orang. Nah, Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, kami jadikan keturunan dia, yaitu keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Nah, karena dia 80, Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak 4 orang. 4 orang. Di sini namanya Sam. Ini namanya Ham. Ini namanya Yapis. Ini namanya apa? Yab atau Kan'an. Baik. Jadi 80 orang tadi termasuklah anaknya ini. Nah, yang mampu memberikan keturunan atau yang memiliki anak, cucu, cicit dan seterusnya hanya dari orang ini. Yang sisanya enggak memberikan keturunan. Wadih? Wadih? Wadih jemaah? Semangat. Baik. Sam inilah dari orang-orang Arab. Mungkin mengatakan ini adalah yang dari Sam inilah muncul orang-orang Arab. Yang dari Ham ini muncullah orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Yang dari Yapis ini muncullah orang-orang Sudan, orang Ethiopia, orang-orang Afrika sana. Yang Yam, Kan'an enggak punya keturunan. Kenapa? Dia ditenggelamkan oleh Allah, ikut dimusnahkan oleh Allah dalam banjir besar. Wadah? Nah, jadi ini keturunan Arab, ini Eropa, ini kira-kira Afrika. Kita enggak tahu yang mana nih sekarang. Entah Yapis, nenek moyang kita, entah Ham. Yang jelas Nabi Nuh alaihissalam ini jalur kita. Tapi kalau dilihat dari anaknya ini sama mana itu kan? Mungkin yang hitam-hitam mungkin Yapis, mungkin kan? Yang putih-putih mungkin Ham. Yang campuran putih hitam mungkin wallahu alam. Ya, intinya enggak tahu. Yang jelas inilah yang memberikan keturunan. Karena Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahumul baqin, kata Allah, kami jadikan yang keturunan Nabi Nuh inilah yang tersisa. Sisanya habis. Wadah? Baik. Ini bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ketika dia berdakwah dan yang tersisa. Nah, sekarang kita sedikit mencoba untuk membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh ini banyak Allah ceritakan, ada dalam surat Al-A'raf, ada dalam surat Hud, ada dalam surat Nuh, bahkan ada surat Nuh sendiri, dan banyak dalam surat-surat yang lain. Dan tidak semua nabi yang Allah panjang-panjangkan ceritanya. Kalau kita lihat kisah Nabi Musa itu ada 30-an surat itu. Nabi Adam panjang-panjang ceritanya. Nabi Sulaiman lumayan. Nabi Yusuf juga panjang ceritanya. Nabi Nuh juga panjang. Ada nabi ya seperti Nabi Zulkifli, Ilyasa gitu kan. Itu cuman disebutkan nama kadang, kemudian sedikit cuplikan. Jadi enggak semua. Apa tujuan Allah menceritakan? Perhatikan ini.
Tujuan Allah menceritakan apa? Kata Allah, pertama, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah umat terdahulu, kata Allah, agar mereka berfikir. Kemudian disebutkan dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdahulu itu, umat-umat terdahulu itu ada pelajaran bagi orang yang mau berfikir. Maka hadis yuftara. Sungguh cerita yang diceritakan Al-Quran itu bukan dongeng, tapi kisah nyata. Hati-hati, karena orang liberal menganggap Al-Quran itu adalah fiktif. Kisah untuk pengantar tidur atau untuk memberikan pelajaran saja. Masalah nyata atau tidak itu mereka menganggap tidak nyata. Intinya Al-Quran itu hanya memberikan pelajaran, dibuatlah cerita begini-begini. Itu pikiran mereka. Sebenarnya ini sudah diungkapkan oleh orang musyrik dahulu. Wa qalu in hadza illa asatirul awwalin. Mereka berkata ini hanya dongeng-dongeng umat terdahulu. Padahal tidak. Wadah. Kemudian kata Allah, ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan cerita ini adalah tujuannya untuk menetapkan hati engkau, hai Muhammad. Makanya kalau kita dalam berdakwah, nih baca kisah Nabi Nuh ini. Dia semangat kita berdakwah. Jangan letoy. Kadang-kadang kita ini ada futurnya, ya kan? Futur, tahu futur? Apa nama futur tuh? Iya, kurang semangat lah. Ya, kurang motivasi, kurang semangat. Baca. Nah, Rasulullah saat dia diusir dari kota Mekah, dibacakan. Tengok Nabi Lot, dia diusir dari kampungnya. Tengok Nabi Nuh, Nabi Hud dan macam-macam. Beberapa Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya sendiri. Ketika Rasulullah dicaci maki, dihina oleh pamannya sendiri. Coba lihat. Nih, Nabi Musa, bapak angkatnya. Nih, Nabi Ibrahim, bapak kandungnya. Dan seterusnya. Diceritakan itu. Supaya apa? Oh, ternyata bukan saya sendiri yang mengalami ini. Ternyata Nabi dulu juga seperti itu. Dan perhatikan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah kamu mengira akan masuk surga sementara kalian belum diuji sebagaimana umat-umat sebelumnya diuji, kata Allah. Mereka digoncang, diuji oleh Allah, digoncang sampai-sampai Rasul dan orang beriman berkata, kapan pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat, kata Allah. Sekarang kita ada enggak mengalami ujian sebagaimana umat sebelumnya? Mungkin dikatakan sesat, dikatakan gila, dikatakan dihina, dicaci maki, bahkan mungkin dikucilkan di masyarakat. Ada enggak kita mungkin mendapatkan tantangan dari keluarga kita? Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan tantangan dari pamannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan dari bapaknya. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut mendapatkan tantangan dari istrinya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya sendiri. Yang menentang dakwanya. Mengalami enggak gitu? Kalau kita mulus-mulus saja, dicurigai dakwah kita ini. Karena Allah atau tidak? Atau yang disampaikan itu risalah Allah atau tidak? Kalau yang disampaikan risalah Allah dan karena Allah akan mengalami itu. Oke? Akan mengalami itu. Tapi kalau kita mulus saja, tidak ada menentang keluarga, tidak ada menentang umpamakan tetangga, enggak ada. Pokoknya orang menganggap bagus ente, umpamakan memang baik ente. Kalau ada orang menganggap semuanya menganggap seperti itu, dicurigai. Apakah yang kita dakwakan ini risalah Allah atau bukan? Oke? Kenapa? Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, begitulah kami jadikan setiap nabi itu musuh dari jin, dari manusia. Dalam surat Al-Furqan juga Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah kata Allah, kami jadikan dari setiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa. Wadah? Nah, ini dia. Ini harus kita pahami terlebih dahulu biar kita semangat ketika berbicara tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Untuk memotivasi kita. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, ingin menetapkan hati engkau, hai Muhammad. Baik. Kita mulai ada dalam surat Nuh
ada dalam surat Al-A'raf, ada dalam surat Hud dan seterusnya. Ya, kita mulai. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Ani'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Apa? Bahwasanya min qabli ayyatiyahum azabun alim, sebelum datang azab. Jadi tugas Nabi itu adalah Bashir, kemudian Nazir, Bashir. Kalau Bashir ni, yaitu adalah memberikan kabar gembira. Umpamanya siapa yang solat 5 waktu, umpamanya dia akan diberi cahaya oleh Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Siapa yang haji, umpamanya diampuni dosa yang telah lalu. Itu motivasi. Siapa yang menjaga solat sunat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ini Bashir namanya, kabar gembira. Wadih. Sementara Nazir, yaitu peringatan, memberi peringatan, ancaman. Siapa yang memakan riba, Allah dan Rasulnya akan memerangi. Ini ancaman namanya. Siapa yang mencuri akan potong tangan. Ini Nazir namanya. Wadih. Nah, tugas Rasul tak lepas dari Bashir dan Nazir. Sebagaimana firman Allah, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, dan seterusnya. Tugas Rasul Bashir dan Nazir. Wadih. Nah, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab. Ya. Kita coba boleh dilihat di dalam surat Nuh dan juga dalam surat, kita lihat dalam surat Nuh dulu ya, dalam surat Nuh dulu. Kita lihat dalam surat Nuh dulu di juz 29. Di juz 29. Kita lihat dalam surat Nuh dulu. Nah, perhatikan dalam surat Nuh. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Hai kaumku, aku adalah rasul yang diutus memberikan peringatan kepada kalian. Ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Jadi materi dakwah yang kita sampaikan adalah untuk mengajak orang beribadah kepada Allah. Itu intinya. Bukan kepada pribadi, tidak. Gimana orang biar bisa meningkat ibadahnya, gimana supaya ibadah orang diterima. Itu inti materi dakwah kita. Wadih? Jangan lupa itu. Sebagai kita orang yang bergerak dalam berdakwah. Kemudian ani'budullah wattaqu, dan takutlah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku, itu taatilah Nabi. Materi dakwah kita, pertama, hendaklah mereka itu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid. Yang kedua, taat kepada Rasulnya. Ini materi dakwah kita. Jangan lepas dari ini. Karena kadang-kadang ada orang yang berdakwah untuk kepada pribadi. Jangan. Menurut pendapat dia, jangan. Kemudian, yaghfir lakum min dzunubikum, diberikan motivasi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian disebutkan Nabi Nuh berkata kepada Allah, Ya Allah, inni da'altu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku telah mengajak berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Aku sudah berdakwah siang malam, tapi mereka bukannya tambah beriman, malah semakin jauh. Berat tantangannya. Berat ya akhi dalam berdakwah. Ini yang dialami Nabi Nuh. Kemudian yang menentang istrinya, anaknya, berat enggak ini? Coba kira-kira kita, enggaklah umpama kita menyuruh, katakan, wahai ibu-ibu, pakai jilbab, tutup aurat. Rupanya istri enggak tutup aurat. Berat enggak dakwanya? Berat enggak? Berat. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh. Dia mengajak orang beriman sementara istrinya enggak beriman. Dia mengajak, wahai anak-anak, para pemuda, beribadahlah kepada Allah. Ternyata anaknya Kan'an kafir. Berat enggak? Berat ya akhi. Tapi kalau istri kita sudah menutup aurat, pakai jilbab, umpamanya kan, sudah soleha, umpamanya, kita aja ibu-ibu, nggak ada tantangan. Enak kita nyampaikan kan? Tapi kalau sempat istrinya saja nggak beres, ente urus aja istri ente dulu, wajar aja orang. Gitu kan? Itu yang dialami oleh Nabi Nuh. Berat dia, Masya Allah. Berat. Bukan main-main. Kemudian
apa kata Allah? Wa inni kullama da'autuhum, dan setiap kali aku ajak mereka, setiap kali aku ceramah, ja'alu asabi'ahum fi adharihim, mereka menutup telinga mereka. Gimana kira-kira? Antum berdakwah, jangankan tutup telinga, main HP aja orang udah jengkel loh. Tapi kita maafkan lah. Ya enggak? Umpamanya kita dakwah nih, orang sibuk main HP sendiri belakang. Gimana kira-kira perasaan kita yang berdakwah? Enggak dihargai kan? Nabi Nuh enggak, dia berdakwah, ya ceramah terus. Masya Allah itu CBE-nya. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ya akhi. Berat dakwanya akhi. Enggak sembarangan itu. Kemudian apa lagi? Wastaqshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Mereka bahkan menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Nabi Nuh lewat, tutup muka. Nengok Nabi. Pamanya kita coba lah ceramah. Enggak usah tutup muka lagi ya. Kita ceramah di depan atau ngasih sambutan lah. Orang memalingkan duduk aja, gimana perasaan kita? Antum pernah enggak mengalami? Mesti enggak enak. Atau enggak usah orang lain lah dulu. Pokoknya kita orang tua, kita suruh kita ngomong dengan anak kita lagi ngomong, dia main-main aja, asik main game. Gimana perasaan kita? Itu yang dialami Nabi Nuh, berat. Dan itu selama 950 tahun ya akhi. Subhanallah. Berat tantang. Udah masuk Isya? 2 menit lagi. Ingat nanti ya. Kadang tak sadar. Oke. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, bahkan mereka menyombongkan diri, wastakbaru istikbara. Mereka menyombongkan diri di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah, beratnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah. Karena mereka terjadi musim kemarau. Mohon ampunlah kepada Allah, semoga Allah mengirimkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan mengkaruniakan kepada kalian harta dan anak. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara, dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun kalian, kemudian mengalirkan sungai-sungai. Artinya pernah Hasan Basri rahimahullah ketika ada orang datang, Syekh, kira-kira gini, Syekh, ana udah lama bisnisnya tapi enggak berhasil bisnisnya. Pulanglah ke rumah, istighfar kepada Allah. Terus ada lagi orang, Syekh, ana udah lama nikah tapi enggak dapat anak nih. Baliklah ke rumah, istighfar kepada Allah. Syekh, ana buat ladang tapi tak pernah berhasil. Nanam sawit dah 2 tahun, jantan semua sawitnya. Terpaksa tobang. Tanam baru lagi, jantan lagi, tobang lagi. Paham kan? Balik ke rumah, istighfar. Ujung-ujungnya apa kata istrinya? Kenapa kok setiap kali ada orang ada masalah, balik ke rumah istighfar? Datang lagi, balik ke rumah istighfar. Hasan Basri rahimahullah mengatakan, dia membaca ayat ini, bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, aku katakan kepada kalian, mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan hujan dan akan mengkaruniakan kalian harta, memberi kalian anak, dan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kalian, dan akan mengalirkan sungai-sungai. Itu faedah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin kalau kita nanam sawit tak berhasil umpamanya, bangkrut terus, mungkin kurang istighfar. Atau mungkin kita dalam nikah belum dapat anak, mungkin kurang istighfar. Atau dapat anak tapi umpamanya bingal-bingal, umpamanya, mungkin kurang istighfar. Wadah? Udah masuk Isya? Baik, insyaallah kita lanjutkan habis Isya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi Nuh berdakwah siang malam, berbagai macam cara, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kemudian apa jawaban kaumnya? Perhatikan. Faqala al-mala'u min qaumihi.
Berkatalah, faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi, berkatalah pemuka-pemuka mala'. Ini perlu diperhatikan. Faqala al-mala'u min qaumihi, faqala mala'u. Perhatikan di sini. Ini perlu digaris bawahi biar antum dalam berdakwah itu harus tahu itu. Allah katakan ini banyak Nabi Soleh, Nabi Hud, termasuk Rasulullah SAW juga ini yang menentang. Faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi, berkatalah pemuka-pemuka masyarakat mereka yang kafir. Perhatikan. Jadi yang menentang dakwah itu pertama sekali itu yang selalu menentang tuh orang yang pemuka-pemuka masyarakatnya. Wadih? Pemuka masyarakat, orang yang memiliki massa. Kalau orang nggak punya massa, nggak ada pengaruh. Kalau dia menantang pun nggak ada pengaruh. Kita dakwah umpamakan yang menentang dakwah kita sudahlah orangnya nggak terkenal, tinggalnya di gubuk reot, di pojok kampung lagi, nggak ada pengaruh, ya enggak? Tapi kalau yang menentang dakwah itu pemuka masyarakat yang memiliki massa, itu yang berat tuh. Oke? Entah dia umpamanya kepala desa umpama nih, intinya yang memiliki massa, entah kepala suku, entah kepala adat, entah mungkin pengurus imam masjid ini umpama, atau mungkin ketua RT ini, entah kardus ini umpamanya kan, yang menentang yang memiliki massa. Kalau nggak punya massa, mau menentang mau tidak nggak ada pengaruh. Oke? Ingat, yang menentang dakwah itu pemuka-pemuka. Yang pemuka yang mana? Yang kafir, yang ingkar. Jadi nggak semua pemuka itu juga, ada juga pemukanya. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam yang menentang pemuka. Nabi Ibrahim, Raja Namrud, pemuka masyarakat yang memiliki massa. Nabi Musa, Fir'aun memiliki massa. Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Talib memang dia tidak tapi paling tidak dia kena memiliki massa, maka enggan untuk beriman. Tapi yang menentang Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka ini kepala-kepala suku ini, orang-orang memiliki massa. Wadah, ingat itu. Yang menentang dakwah itu biasanya pemuka-pemuka yang sudah punya massa atau orang berpengaruh lah, kira-kira gitu. Bawanya orang berpulus lah gitu atau apa umpamanya kan. Ya kan? Jadi bukan orang biasa-biasa yang menentang. Wadah di sini ya. Ingat itu. Jadi kalau kita berdakwah nanti kalau yang menentang nanti ini udah biasa. Makanya kita harus membaca sejarah. Ternyata yang menentang dakwah itu bukan orang biasa-biasa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Soleh, tetap yang menentang itu malak, pemuka-pemuka masyarakatnya yang menentang. Nah ini memang Allah sudah susun skenario. Supaya apa? Supaya tahu orang ini serius nggak berdakwah gitu. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira kami biarkan mereka berkata beriman sementara mereka belum diuji? Tak, kata Allah. Allah nggak akan biarkan. Oh, kami orang beriman sebelum dia diuji, Allah nggak akan biarkan. Jadi harus diuji dulu. Nah, salah satu bentuk ujiannya adalah menentang dakwah itu adalah orang-orang pemuka-pemukanya. Makanya kadang-kadang yang menghalang-halanginya, kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah di penjara. Raja Ibnu Qalaun kalau nggak salah itu. Imam Ahmad pernah di penjara. Siapa yang menentang? Pemuka. Pemukanya orang yang berpengaruh yang menentang. Mbak sana. Oke ya jemaah. Nah ini ingat.
Jadi yang menantang dakwah kita itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Maka itu harus kita pahami dalam berdakwah ini. Kita harus pahami. Jadi Allah katakan, kami tidak akan biarkan mereka berkata beriman sebelum mereka diuji. Apa tujuannya kata Allah? وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah sebenarnya sudah tahu siapa yang berdusta, siapa yang sungguh-sungguh. Tapi kata Allah, supaya kelihatan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pendusta. Siapa yang serius berdakwah, siapa yang numpang-numpang aja, ikut-ikutan. Karena ada orang ikut-ikutan, kemana arus angin kuat aja. Makanya istilah teori Pak Dahlan Iskan itu apa katanya? Kira-kira ada 100 orang. 30% yang mendukung, 30% yang menentang. Yang 40% ini kemana? Kemana angin kuat. Wadeng ini. Wadeng enggak? Yang menentang itu kadang cuma sedikit, beberapa orang. Yang mendukung pun juga sedikit. Yang banyaknya kemana? Mana angin kuat aja. Angin kuat ke sana ikut, angin kuat sini ikut. Wadeng. Orang yang enggak punya pendirian nih. Makanya yang menentang ini biasanya bukan orang-orang sembarangan. Orang yang sudah punya masa, orang yang sudah punya pemahaman sebelumnya, sehingga dia kadang-kadang menentang. Tapi kalau orang-orang awam, yang 40% ini awam-awam biasa, dia kemana arus angin kuat aja. Nah, baik. Ini yang perlu kita pahami dalam berdakwah. Kemudian apa kata mereka? Apa kata kaumnya? Ma naraka illa basyaran mithlana. Kami tidak melihat engkau hai Nuh kecuali manusia seperti kami. Jadi engkau ini adalah manusia seperti kami. Mereka itu ingin yang bersama Nabi Nuh ini malaikat itu. Atau kalau perlu Rasul itu adalah malaikat. Ya gimana kalau Rasulnya nanti malaikat? Kita mau contohnya gimana? Ya kan? Makanya Allah utus Rasul itu manusia. Untuk ia mendakwahi manusia itu Rasul dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Kenapa? Gak bisa kita contoh nanti kalau umpamanya Allah utus Rasul itu dari kalangan malaikat. Gimana? Malaikat gak makan, antum sanggup gak makan? Malaikat gak punya istri, antum sanggup gak punya istri? Dia punya satu aja pengen nambah. Gimana mau mengatakan sanggup gak punya istri? Gak sanggup. Malaikat gak beristri. Maka gak bisa kita contoh. Tapi kalau manusia, apa kata mereka orang kafir? وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Orang kafir berkata dalam surah Al-Furqan itu, ngapain ini Rasul ini? Kok dia makan, kok dia minum, kemudian jalan di pasar-pasar, ngapain? Mereka itu ingin Rasul itu dari kalangan malaikat. Tapi sebenarnya itu debat kusir aja. Intinya mereka nggak mau beriman ya. Buatlah alasan ini itu dan seterusnya. Wadah? Baik. Kemudian apa kata mereka? Wa ma nara kattabaka illa alladziina hum araziluna. Dan orang yang mengikut-ngikut Nabi Nuh ini orang-orang awam aja tuh, orang-orang bodoh yang mau ikut dicemeh. Yang mau ikut sama Nuh ini orang-orang awam. Orang-orang bodoh, orang-orang masyarakat. Ma nara illa araziluna. Araziluna itu artinya orang-orang yang hina bagi kami. Itu yang mau ikut. Kemudian badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi itu mereka menganggap orang yang mau ikut Nabi Nuh ini orang bodoh. Kalau orang cerdas enggak akan mau ikut Nabi Nuh. Itu anggapan mereka. Itu anggapan mereka. Padahal sebenarnya yang bodoh itu mereka. Karena mereka tidak beriman. Kenapa? Dakwah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini jelas. Maka Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, haram jelas. Benar enggak? Allah di atas langit. Udah, jelas. Jelas kan? Jelas. Enggak perlu kita mikir-mikir yang panjang-panjang. Matahari, itulah dia. Enggak perlu kita mikir kan? Allah di atas aras. Allah itu ada. Di mana Allah? Di atas aras. Udah selesai. Ya kan? Gampang kita memahami kan? Coba kalau Allah tidak di atas. Allah tidak di bawah. Allah tidak di depan. Allah tidak di belakang. Allah tidak di kanan. Allah tidak ada di kiri. Gimana mikirnya? Allah ada. Tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak belakang, tidak kanan, tidak di kiri, tidak ada searah. Gimana mikirnya? Allah ada, tapi tidak di atas, tidak di bawah. Jadi gimana? Mana yang lebih gampang memahaminya? Allah ada, di mana? Di atas langit. Dah selesai.
Mana yang lebih gampang memahaminya? Allah ada. Di mana Allah? Yang penting tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak depan, tidak kanan, tidak kiri. Ujung-ujungnya Allah tidak ada. Jadi digiring pikiran kita ini, kalaulah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di segala arah, berarti Allah itu tidak ada. Jadi digiring akal kita nih bahwasanya Allah itu nggak ada. Atau hati-hati. Kalau yang dakwah yang dibawa Rasul gampang. Rasulullah menanya seorang jariyah, seorang wanita, budak, di mana Allah? Di sama, di langit, merdeka, kan selesai. Gampang kan? Gampang. Jadi dakwah Rasul itu jelas. Jadi orang yang menentang dakwah ini, ngapain ini Nabi Nuh ini? Enggak jelas. Orang yang ikut Nabi Nuh orang-orang bodoh semuanya. Jadi mereka menganggap yang beriman kepada Nabi Nuh adalah orang-orang bodoh. Padahal yang bodoh itu mereka. Karena mereka enggak menggunakan akalnya. Wadih? Wadih jemaah? Wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhulukum kadzibin. Kami tidak melihat engkau hai Nuh. Kami tidak melihat engkau melainkan engkau adalah orang pendusta. Engkau tidak ada kelebihan. Coba kalau ente kaya, kaya seorang nabi, siapa yang mau beriman beli kasih pajero mau makan. Yakin tuh. Ente enggak mau salat nih, Innova. Yakin itu. Tapi enggak, Nabi Nuh miskin. Mana raka min fadl, kami melihat engkau tidak ada kelebihan lagi, Nuh. Kaya tidak, pemerintah jadi pemimpin tidak ada kelebihan. Jadi dicemeeh lah gitu kan. Sebenarnya alasan mereka saja. Alasan mereka saja. Bahkan mereka mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami melihat engkau Nuh adalah orang yang sesat. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, mereka dikatakan majnunun. Nabi Nuh itu dikatakan gila. Bayangkan tuh, cemana tuh caci maki mereka terhadap nabi mereka. Dan itu juga dialami oleh Rasulullah. Dialami oleh Rasulullah, dikatakan gila. Rasulullah itu lengkap. Dikatakan gila, dikatakan sesat, dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan tukang syair, bahkan dikatakan wanita pemuas nafsu. Kan ada orang mana? Dan apa kemarin? Yang buat karikatur Rasulullah kiri kanan cewek. Semoga Allah melaknat mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pemuas nafsu. Sehingga dia dibuat gambar Nabi di tengah, kiri kanan cewek. Ya, kalaulah Rasulullah itu ingin memuaskan nafsu saja, targetnya untuk nafsu, ngapain dia pilih janda? Ya enggak? Ngapain dia pilih janda? Istrinya yang perawan cuma berapa orang? 1 orang yang perawan. Kalau dia mau, coba wanita mana yang enggak mau? Ganteng, cerdas, pintar, keringatnya bisa jadi parfum. Keringat Rasulullah Ummu Salamah ketika Rasulullah tidur siang, kan orang tidur siang kan biasa keringat kan? Ummu Salamah itu ditampung pakai botol, ambil keringatnya. Untuk apa? Untuk parfum. Siapa yang enggak mau? Sedang orang yang ketiaknya busuknya banyak yang mau. Ya, tapi Rasulullah orang yang pintar, cerdas, baik akhlaknya, baik, amanah, jujur. Wanita mana yang enggak mau? Kalau dia ingin menawarkan diri, atau Rasulullah, Anda mau sama ente? Yakin wanita mau. Tapi Rasulullah bukan pemuas nafsu. Dia menikahi wanita ini, wanita itu wahyu. Atas dasar wahyu, ada pelajaran. Contoh, dia menikahi Zainab. Tujuannya adalah wahyu, pelajaran bagi umatnya. Kenapa? Karena orang Arab dahulu, kalau ada istri anak angkat, katakanlah umpamanya, Anda punya anak angkat nih. Katakanlah namanya Ucok Peron, umpamanya kan. Nah, Ucok Peron ini anak angkat anak. Dia menikah. Katakanlah namanya Siti Sapina, umpamanya kan. Siti Sapina. Nah, menurut orang Arab, istri anak angkat itu sama dengan istri anak kandung. Padahal enggak. Maka untuk membatalkan anggapan mereka bahwasanya istri anak angkat itu sama dengan istri anak kandung, maka Rasulullah menikahi Zainab. Itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Jadi ada maksud dia menikahi seorang wanita ini, itu wahyu. Allah yang menikahkan dia. Wadih. Nah, tapi mereka menuduh Rasulullah. Jadi kalau kita dikatakan umpamanya kambing lah kena berjenggot, itu belum seberapa. Ini hari raya haji ini banyak nampaknya korban nih umpamanya kan. Karena ngejek orang berjenggot. Ada. Gara-gara celana jengkrak, teroris. Karena Anda juga mengalami dulu.
Ini kok korban awak ya aku lagi gitu kan, gara-gara jenggot. Teroris macam-macam. Bahkan ente ini jelek kali pakai jenggot, mukanya lonjong, tambah lagi jenggotnya panjang ke bawah, nggak tampan, ganteng pula bapak ente lagi gitu kan. Itu ya biasa. Itu orang yang itu tadi yang nggak suka, ya cuekin aja, anggap aja itu ibarat kita berlayar, ya nggak aja ombak yang nanti akan berlalu juga. Terus kita jalan. Oke, baik. Kemudian, jadi Nabi Nuh dikatakan orang yang mencari ente ini berdakwah untuk mengharapkan gaji, agar ente mau jadi pemimpin dan seterusnya, macam-macam tujuan mereka. Tapi Nabi Nuh menjawab. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Qala wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Hai kaumku, aku berdakwah, aku mengajak kalian ini beribadah kepada Allah bukan hanya untuk mencari harta, enggak. Kita berdakwah tidak mencari harta. Ini juga perlu dipahami seorang dai. Jangan niat dia berdakwah untuk mengharapkan imbalan. Jangan niat dia berdakwah, kalau tidak ada, makanya kadang-kadang ditarik langsung. 1 kali 30 juta. Kalau seartis 30 juta. Ana ada dulu kawan jadi panitia acara, ada acara event kabupaten lah acaranya. Untuk ustadznya aja 30 juta. Tuh Ustaz, belum akomodasi, transportasi, hotel macam-macam. Kalau artis-artis ya akhi, enggak tanggung-tanggung. 30 juta. Apalagi kalau umpamanya sempat 50 juta untuk dia aja. Ini kan jelas, kalau seperti ini udah niat dia bukan dakwah. Kenapa ditarik? Itu. Kalau memang ingin berdakwah, ingin menyampaikan dakwah lillahi ta'ala, umpamanya dia harus ya, ada orang ingin mengajak, ya berangkat, ya selesai. Kalau enggak ada sekian, enggak bisa. Bahkan ada pasaran-pasaran tersendiri. Ini adalah apa? Ini adalah Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kita sebagai seorang dai ketika berdakwah, bismillah. Bismillah, jangan harus ditarik sekian, 1 kali sekian dan seterusnya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai kaumku, aku mengajak kalian, aku berdakwah tidak mengharapkan harta. Inna ajri illa 'ala Allah. Akan tetapi aku hanya mengharapkan pahala dari Allah. Artinya juga sebagai seorang dai, untuk motivasi dia dalam berdakwah, hendaklah dia mengharapkan pahala dari Allah. Umpama gini, ketika kita mengajak orang, katakanlah umpamanya mengajak orang sholat berjemaah. Sholat berjemaah berapa pahalanya? 27 ya. 27 banding 1. 27 banding 1. Kita sholat 1 kali dengan jemaah sama nilainya 27, dalam riwayat yang lain 25. Baik. Katakanlah ini sholat zuhur 4 rakaat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. Sanggup sholat zuhur 108 rakaat? Sanggup enggak? Ya akhi, antum sanggup enggak? Jawab. Mungkin sanggup kan, karena rasanya berat juga tuh. 108. Buktinya tarawih aja kadang 11 sudah mulai goyang-goyang. Apalagi 108. Ya dah. Baik. Tapi dengan sholat berjamaah 27. Katakanlah begini, kita mengajak orang yang tadinya dia enggak pernah berjamaah, kita ajak dia. Jadi dia sholat berjamaah, dia dapat pahala 27. Dia dapat pahala 27, kita mendapatkan juga pahala 27. Karena kata Nabi SAW, man dalla ala khairin, siapa menunjukkan orang suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang melakukan, tidak dikurangi sedikit pun. Kita sholat berjamaah dapat 27, karena bonus kita mendapatkan mengajak orang itu dapat juga 27. 27 tambah 27 berapa? 54. Dah dapat 54. Kalau kita bawa 2 orang, bawa 4 orang, ini matematika pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita harapkan ini. Kita ajak orang yang tadinya dia tidak mau membaca Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an, 1 huruf 1 kebaikan. Bahkan dibalas sampai 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 kebaikan. Bahkan dibalas sampai 30 kebaikan. Nah, kalau orang yang tadi enggak mau baca Quran, kita ajak dia, akhirnya dia baca Quran, sampai mati dia amalkan baca Quran, sebab motivasi kita berapa huruf kalau dihitung-hitung sampai dia mati baca Quran, pahalanya mengalir terus kepada kita. Itu yang harus kita yakini dalam berdakwah. Sehingga motivasi mengajak orang itu tinggi gitu. Wadah? Nah, Nabi Nuh alaihissalam seperti itu dia. Belum separuhnya. Ada tanya jawab enggak?
Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, Anda lanjutkan. Kalau ada pertanyaan kita cut karena ini enggak selesai juga satu malam. Harus ada 2 episode ini. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, Anda lanjutkan lagi sedikit. Ada pertanyaan? Ada? Ah? Ah? Apakah di zaman Nabi Nuh saat itu kan manusia diazab oleh Allah? Berarti keturunan dari Nabi Nuh saja. Pada zaman itu tidak ada Nabi lain yang kehidupan yang lain. Baik. Pada zaman Nuh alaihissalam kita belum masuk sebenarnya nih tentang ditenggelamkan itu belum sampai di situ. Ini baru apa? Itu nanti ada ceritanya ada. Ditenggelamkan itu singkat cerita gunung pun ditenggelamkan oleh Allah. Kalaulah gunung ditenggelamkan oleh Allah, berarti banjirnya itu seluruh dunia. Makanya sebagian dari tafsir mengatakan banjir itu seluruh dunia ditenggelam. Kenapa? Doa Nabi Nuh, ya Allah jangan engkau sisakan orang kafir di atas bumi. Artinya yang beriman hanya orang yang naik sampan tadi, 80 orang tadi, itu yang beriman. Ya nanti ya kisahnya nanti siapa yang naik atas sampan, ada binatang dan sebagainya, ada nanti diceritakan. Tapi kita belum sampai di situ. Intinya memang sebagian ahli tafsir mengatakan itu banjir semua manusia, tidak ada yang tersisa kecuali kenapa? Dalilnya Allah mengatakan ini wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Maknanya apa? Tidak ada manusia yang lain. Wadah? Tapi insyaallah nanti akan sampai kepada situ juga apanya. Karena belum sampai kepada banjirnya belum. Ini baru masa dakwanya. Di proses dakwah dulu. Proses dakwah dulu, udah nggak beriman lagi, baru nanti azab. Ini proses dakwahnya dulu. Oke? Lagi? Kalau nggak ada, Anda lanjutkan sedikit lagi ya. Ada? Ada pertanyaan? Baik, Anda lanjutkan sedikit lagi. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Jadi orang kafir itu, hai Nuh, yang ikut sama kamu nih, yang mau beriman sama kamu nih orang-orang hina nih. Orang-orang miskin, orang-orang susah. Kami mau beriman, tapi usir mereka itu dulu. Kami ini jijik, masa kami orang kaya ini gabung sama orang-orang susah, orang miskin tuh. Gitu. Usir dia dulu, baru kami ikut. Begitu mereka. Jadi kekayaan, harta yang mereka miliki membuat mereka sombong. Sehingga orang-orang miskin, orang-orang susah tadi dianggap jijik bagi mereka. Sehingga mereka nggak mau gabung. Ini juga perlu kita jangan dengan orang-orang miskin itu seakan-akan kita menganggap apa? Jijik, jangan. Katakanlah umpamanya bajunya udah berkarat-karat di sininya, umpamakan dan tidak cuci-cuci. Kadang bukannya tidak mau cuci, memang bajunya mungkin cuma itu. Memang umpamanya bau, umpamanya kan badannya bau, umpamanya. Ya dia memang nggak ada beli parfum, sabun pun mungkin tidak terbeli. Makanya ketika mereka katakanlah badannya bau, umpamakan, jangan salahkan dia, mungkin salahkan kita karena kita nggak membantu mereka. Dia mau, mungkin siapa yang nggak mau dikasih parfum? Siapa nggak mau dikasih sabun? Benar nggak? Tapi mungkin karena mereka susah, jadi kadang badannya bau, apalagi dia mungkin sibuk menafkahi keluarga sehingga kadang nggak sempat ngurus badan. Kalau kita masih sempat lagi bersikat, pakai parfum. Karena kita mungkin diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya kita juga dengan orang-orang yang susah, orang-orang miskin, itu jangan sampai kita nih seakan-akan jijik melihat mereka. Jangan. Kenapa kata Allah dalam surah Al-Furqan? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami jadikan kamu dengan antara kamu yang lain, antara satu dengan yang lain saling menjadi ujian. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya begini. Umpamanya sesama kita ini jadi ujian. Umpama guru diuji dengan murid, murid diuji dengan guru, orang kaya diuji dengan orang miskin, orang miskin diuji dengan orang kaya, orang berilmu diuji dengan orang bodoh diuji dengan orang berilmu. Umpama seorang guru diuji dengan murid, sabar nggak seorang guru mengajarkan muridnya yang bandel-bandel? Umpamanya sabar nggak seorang guru dia memberikan terus, menasihati terus, yang murid-murid ketika dia menasihati dia malah nggak memperhatikan. Begitu juga sebaliknya seorang murid diuji oleh Allah dengan gurunya. Mau nggak dia menghormati gurunya? Mau nggak dia menghargai gurunya? Mau nggak dia menuntut ilmu, mengambil ilmu dengan gurunya? Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Orang kaya diuji dengan orang miskin.
Bagaimana dengan kekayaannya? Mau nggak dia membantu orang miskin? Itu ujian. Begitu juga orang miskin diuji dengan orang kaya. Apakah dia dengan melihat orang kaya, sebagaimana kisah Qarun, ketika Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya, apa kata orang-orang yang menginginkan dunia? Apa katanya? Ya wailata, sungguh katanya kan, beruntung Qarun, innahu lazu hauzin azim. Sungguh beruntung Qarun ini. Jadi orang melihat Qarun dengan harta kekayaannya, memang beruntunglah nasib Qarun. Sering nggak kita lihat macam itu? Lihat orang punya mobil Pajero, memang beruntung dia, bisa beli Pajero. Ya enggak? Lihat orang bangun rumah sampai 1 miliar, bisa lah dia bangun rumah. Jadi diuji oleh Allah, diuji di situ. Diuji kesabaran kita. Makanya kadang-kadang orang nggak sabar nengok orang punya mobil, akhirnya dia punya mobil juga. Mau riba lah, pokoknya dapat mobil. Makanya kadang ada orang mewah, mobilnya Pajero Sport tapi utangnya 5 tahun. Ya Pak? Ada kan? Ada rumahnya bagus tapi utangnya 15 tahun. Kadang bangga dengan mobilnya Pajero Sport, tanya utangnya 8 tahun. Alhamdulillah. Makanya memang diuji oleh Allah. Orang berilmu diuji dengan orang bodoh. Mau enggak dia punya ilmu itu? Mau enggak mengajari orang-orang yang tidak tahu tadi? Sabar enggak dia mengajarinya? Begitu juga orang yang tidak tahu tadi diuji oleh Allah dengan orang berilmu. Mau enggak dia mengambil ilmu di situ? Ujian. Maka kata Allah, akan menjadikan sesama kalian itu sebagai bahan ujian. Wadih enggak ini? Wadih. Ingat, suami diuji dengan istri. Istri diuji dengan suami. Orang tua diuji dengan anak. Anak diuji dengan orang tua. Itu saling menjadi ujian. Saling menjadi bahan materi ujian. Lulus enggak kita dengan ujian itu? Seorang suami diuji dengan istrinya. Istrinya, yalah kalau istrinya mungkin soleh-soleh, taat. Sampai istrinya yang enggak mau sholat, enggak mau menutup aurat, berat juga itu ujiannya. Atau diuji dengan umpamanya istri yang suka pengen itu, nampak ini pengen itu, nampak itu pengen itu. Ujian juga bagi suami. Istri diuji pula dengan suami. Umpamanya ada kadang yang suaminya, ya kalau suaminya soleh, iyalah. Kalau suaminya tak mau sholat, diuji pula. Masya Allah, ini kata Allah, sesama kalian itu Allah jadikan sebagai materi ujian. Jadi kita harus siap menghadapi ujian. Apa tujuannya? Untuk menaikkan kelas. Semakin berat ujian kita, semakin tinggi kelas kita nanti. Tapi kalau ujian kita nampaknya mulus-mulus saja, berarti kita masih kelas 1 gitu. Masih kelas 1. Ujiannya biasa aja nampak ya. Tapi kalau mendapat tantangan nanti dari pemuka masyarakat, dari ketua ini, dari ketua masa ini, ketua itu, umpamakan, apalagi sudah diusir pula dari kampung, umpamakan, apalagi sampai disakiti, itu berarti udah mulai berat itu. Berarti dan mulai naik kelas tuh. Siap-siap aja kalau udah naik kelas, nanti dapat gelar sarjana dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke jemaah. Baik. Insyaallah ini akan kita lanjutkan ya kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Karena ini kita buat 2 episode karena masih ada beberapa. Jadi Nabi Nuh, apakah jawaban Nabi Nuh tadi ketika disuruh usir orang-orang susah? Apa kata Nabi Nuh? Saya tidak akan mau mengusir mereka yang sudah beriman. Tidak mau saya. Kenapa? Mereka ingin bertemu dengan Rabb mereka. Kenapa saya harus usir? Kalau mereka sekalipun susah, kadang-kadang kita umpama gini. Yang mau belajar nih orang-orang katakanlah di kampung-kampung, daerah orang masyarakat awam. Terus yang mau belajar kadang orang kota-kota, orang-orang pejabat-pejabat mah. Mungkin kita kalau pilih-pilih mau mungkin berdakwah tempat orang itu lagi kan. Tapi kadang kurang memperhatikan yang susah-susah tadi. Maka Nabi Nuh alaihissalam, saya enggak akan mau mengusir mereka. Karena mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Akan tetapi kalianlah yang jahil. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, gimana saya mau mengusir mereka? Sementara mereka beriman kepada Allah. Saya takut akan azab Allah. Mereka sudah menyatakan beriman, terus saya usir mereka. Siapa yang bisa menolongmu? Nanti Allah murka kepada saya. Kalau Allah sudah murka, siapa yang akan membantu saya? Tidak ada. Apa kata Nabi? Apalah tazakkarun? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Mau mengingat, mau berfikir. Oke? InsyaAllah akan kita lanjutkan. Ini yang tempat, cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa sallim. Jangan kemana-mana, tetaplah insyaallah di pertemuan berikutnya tentang episode lanjutan kisah Nabi Nuh alaihissalam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.